dari idol kita juga kita bisa kok lakukan sebagai fans. Dengan nonton konser tersebut juga bisa ngerasa semangat dan juga ngerasa terbayarkan capeknya. Walaupun aku sebenarnya tidak termasuk ke dalam orang yang membuat drama itu, tapi tetap aja karena aku yang mengerjakan subtitlenya, kadang-kadang aku tuh ngerasa seneng banget kalau misalnya dramanya tuh booming gitu. Mereka tuh kalau ngomong ekspresif banget gitu, dan kalau sehari-hari kita pakai itu jadinya kelihatan lucu dan ekspresif. Misal kalau ada kita ketemu temen, "Annyeong." Penasaran sih sama gimana rasanya euforia nonton konser Korea, terus juga pengen juga ketemu fans-fans dari K-pop tersebut, terus juga dengan nonton konser tersebut juga bisa ngerasa semangat dan juga ngerasa terbayarkan capeknya. Mereka juga salah satu bisa ngerubah hidup aku, terus juga mereka nggak cuma itu aja, nggak cuma mereka yang ganteng-ganteng atau mereka pintar-pintar, tapi musik mereka tuh juga bisa mengubah semua kehidupan aku dari yang tadi aku selalu ngerasa kesepian, hingga akhirnya aku kayak sekarang ngerasa nggak pernah kesepian lagi. Ada lightstick, terus ada album juga, ada tiket konser, aku juga ngoleksi beberapa photocard dari BTS, terus juga ada banner-banner dari fan project, terus juga di sini juga ada merchandise dari BTS. Rata-ratanya 100 sampai 1 juta kalau album. Kalau tiket 1 sampai 2, kalau lightstick itu ya sekitar 700-800an lah. Uangnya nabung dulu dong, karena kalau nggak ditabung nanti belinya gimana. Dari orang tua kan juga pasti nggak bakalan, bukan nggak bolehin sih sebenarnya. Kayak kalau ini kan hobi sendiri, jadi otomatis kita sendiri yang harus nabung. Aku ngerasa itu kan hal yang aku suka, jadi menurut aku hal yang aku suka yang ya harus aku beli seperti itu. Sebenarnya agak sedih sih, masih banyak orang yang mandang sebelah mata tentang dunia per-K-popan. Padahal sebenarnya tuh mereka nggak yang seperti mereka pikirin. Mungkin mereka ke-trigger juga karena fans-fans K-pop yang identik dengan kata-kata barbar, tapi sebenarnya enggak. Momen terbahagia pastinya dari selain mereka bisa mengubah hidup dari fans-fansnya, mereka juga bisa mengubah hidup dari masyarakat luar, seperti donasi-donasi yang diselenggarakan, salah satunya yang aku kenal itu Cafe Bigus, Pak. Aku salah satu dari tim BIP, BTS ARMY INA Project. Kebetulan aku juga foundernya dari 2020. Itu karena awalnya aku emang suka kegiatan sosial kan ya. Jadi pas jadi ARMY, aku berpikir kayak, wah ini kan masanya gede ya, kenapa nggak kita gunain secara positif gitu aku mikirnya. Ternyata banyak yang ARMY yang juga pengen sama-sama melakukan kegiatan positif gitu. Karena terinspirasi dari member-member BTS ya, mereka suka melakukan kegiatan sosial, kayak berbagilah ke sesama gitu. Jadi aku termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Aku menginisiasi project namanya BTS ARMY INA Project. Itu kita fokus untuk melakukan event-event kayak birthday project gitu ya. Dan juga kemanusiaan lah, kayak misalnya donasi-donasi kemanusiaan untuk lingkungan, kesehatan, dan lain-lain juga sih gitu. Karena memang menurut aku ibaratnya apa yang positif dari
idol kita juga kita bisa kok lakukan sebagai fans. Jadi makanya itu istilahnya mengatasnamakan BTS, tapi yang donasi mostly memang ARMY sih gitu. Setiap ada birthday member, kita juga bikin project. Misalnya project Mangrove gitu waktu ulang tahunnya J-Hope, terus ada project untuk anak-anak disabel waktu ulang tahunnya Suga gitu. Banyak deh beberapa projectnya. Alhamdulillah, kerjasama sama banyak fanbase, kita bisa ngumpulin hampir 400 juta sih. Yang paling banyak tuh waktu gempa Sulbar sama banjir di Kalsel, itu yang hampir 700 juta. Alhamdulillah kita dipercaya sama ARMY dan orang baik lah gitu istilahnya ya, untuk menyalurkan donasinya gitu. Aku sebenarnya udah nonton ya, kalau mulai nonton itu aku dari SD kelas 2-an. Tapi kalau aku sadar aku suka drama Korea itu baru dari 2018-an. Oh, kalau sekarang aku lagi nonton ini sih, Dear M. Kalau aku ngerasanya sering sih, soalnya aku kan komuter sih ya, setiap hari naik KRL, jadi kalau nunggu KRL nonton K-drama selain scroll sosmed, terus pas di perjalanan juga nonton K-drama, pas nunggu dijemput juga nonton K-drama. Bahkan kalau di rumah aku makan sendirian juga ditemeninnya sama K-drama. Aku suka semua seni pertunjukan gitu, dari film, teater, bahkan sinetron juga aku suka. Dan dari berbagai negara aku tonton. Tapi sejauh aku nonton nih, sejauh ini, aku ngerasa drama Korea itu paling bagus gitu dari segi apapun, dari segi sinema, dari segi sinematik ya maksudnya, dari segi sinematik, dari segi acting, sampai dari segi alur cerita itu Korea paling bagus karena mereka itu detail banget. Aku mau lebih ngebedain ke sinetron kali ya, soalnya drakor sama sinetron kan sama-sama tayang di TV. Kalau series Indonesia sekarang lebih banyak di platform streaming doang kan. Nah, kalau menurut aku beda yang pertama itu adalah dari jam tayang gitu. Dari jam tayangnya kita lihat drakor tuh paling tayang seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Sedangkan kalau sinetron itu tayangnya bisa apa ya, bisa setiap hari, mungkin sistemnya juga stripping kan. Nah, menurut aku dari sistem yang kayak gitu bikin sinetron ini jadi dikejar tayang dan kualitasnya kurang dari drakor gitu. Karena aku udah terbiasa nonton K-drama, udah kenal sama, udah lebih tahu lah sama pemain-pemainnya. Tapi aku akan tetap nonton yang ada di Indonesia sih, soalnya sekarang juga udah lumayan banyak muncul drama-drama Indonesia yang bagus-bagus. Sejauh ini baru K-drama sih, tapi kalau misalnya ada lagu-lagu yang booming, lagu-lagu Korea yang booming, yang cocok di aku, yang slow, yang tenang-tenang gitu, aku juga dengerin. Soalnya apa ya, mereka tuh kalau ngomong ekspresif banget gitu, dan kalau sehari-hari kita pakai itu jadinya kelihatan lucu dan ekspresif. Misal kalau ada kita ketemu temen anyong, atau apa kita lagi nenangin temen Genshana gitu, kayak ya seru aja sih. Bahkan aku sempet pengen sih sebenarnya belajar bahasa Korea, terus lanjut kuliah di sana sampai kayak gitu sih, karena bahasanya tuh menarik sekali untuk dipelajari gitu. 완벽한 행복이 뭔지 알게 됐어. 사랑하니까. Jadi awalnya aku itu sebenarnya bukan translator, awalnya aku adalah interpreter. Nah, jadi translator kan sama interpreter beda ya. Kalau translator itu biasanya lebih banyak bekerja untuk dokumen atau
kayak menerjemahkan video, sedangkan kalau interpreter itu menerjemahkan secara lisan. Dan biasanya aku itu lebih cenderung ke bidang-bidang seperti bisnis atau machinery seperti itu. Nah, setelah itu mulai pandemi 2020 banyak meeting-meeting yang di-cancel dari Korea juga, dan juga orang Koreanya juga udah nggak ada yang ke Indonesia, dan banyak banget event yang batal. Jadi aku harus pikir nih kayak, oh gimana ya, kayak nggak ada yang bisa dikerjain nih pada saat itu. Jadi kebetulan banget pas aku lagi bingung harus lanjut ke jalan apa nih, terus tiba-tiba aku alhamdulillahnya ada yang menawarkan untuk menjadi translator. Jadi dari situlah aku mulai menjadi seorang translator. Mungkin kalau sampai sekarang selama hampir 2 tahun ini ya, atau mungkin lebih dari 2 tahun ini, mungkin udah lebih dari 25 judul mungkin. Kalau misalnya untuk aku yang paling membanggakan itu, walaupun aku sebenarnya tidak termasuk ke dalam orang yang membuat drama itu, tapi tetap aja karena aku yang mengerjakan subtitlenya, kadang-kadang aku tuh ngerasa seneng banget kalau misalnya dramanya tuh booming gitu. Kalau misalnya dramanya lagi dikenal sama masyarakat, aku kayak, oh wow berarti banyak ya yang ngelihat terjemahan aku gitu, walaupun sebenarnya aku nggak termasuk di dalam yang buat drama itu. Yang paling serunya itu terutama menjadi translator video atau buku ya. Biasanya yang menurut aku paling seru adalah aku bisa tahu isinya lebih dulu daripada orang-orang yang lain. Kalau misalnya genre, aku memang pribadi aku sukanya itu romantic comedy ya, karena itu juga buat aku, selain aku memang sukanya yang genre seperti itu juga lebih mudah untuk diterjemahkan. Menurut aku kalau untuk prospek penerjemah, menurut aku sih cerah banget ya ke depannya, karena pasti masih banyak drama Korea yang akan booming, yang akan masuk, dan sekarang masih banyak lagi platform yang lain juga yang menyediakan video-video Korea. Jadi sih aku positif kalau untuk itu. Ya tentu kita lihat suatu proses di mana perkembangan budaya populer ya Korea atau yang kita sebut Hallyu ini sebenarnya karena kita masuk ke ranah budaya populer, terutama hiburan, dan masuknya ini memang akhirnya menjadi suatu pilihan ya, dan akhirnya kita bisa melihat karya-karya yang begitu beragam. Nah, sehingga masuknya kita sebut drama Korea misalnya di tahap awal itu bisa melihat bagaimana di dalam karya itu karya yang dihasilkan mencerminkan keluarga yang harmonis. Terus kita lihat juga bagaimana mereka misalnya patuh pada orang tua, saling menghormati, dan karena nilai-nilai lokal itu yang hampir sama dengan nilai kita, akhirnya itu mendapat tempat di dalam masyarakat kita. Nah, tentang nilai negatif ini ya harus kita lihat dalam konteks apa. Karena tiap kebudayaan pasti juga mempunyai nilai negatif, ya tentu harus kita mengetahui kriterianya. Nah, kenapa orang menyukai ya, kalau kita lihat dalam konteks itu, ini sepertinya alternatif ya. Nah, Korea ini membawa bentuk baru di dalam film-film yang diproduksi, sehingga dengan beragam genre yang dihadirkan secara tidak langsung juga dengan pilihan-pilihan itu membuat orang tertarik ya akan karya-karya yang ada di dalam drama misalnya seperti itu. Ya, memang kalau kita lihat perkembangan budaya populer ya, terutama pengaruh drama untuk konteks Indonesia mempunyai impact ya ataupun dampak yang beragam. Ya seperti yang munculnya fandom misalnya, atau mereka yang misalnya menjual merchandise atau menggalang satu donasi. Ini sebenarnya kalau kita lihat di tahap awal ya seperti pada kita lihat budaya populer pada umumnya, mereka hanya sebatas menikmati ya apa yang mereka hasilkan. Tapi dalam perkembangannya karena mereka merasa mungkin terhimpun ya dalam suatu fandom atau suatu wadah ya yang merujuk pada suatu bentuk-bentuk dari hasil ataupun output dari suatu kebudayaan. Kebudayaan Korea, ya tentu kalau kita katakan apakah dia masih bisa bertahan 5-10 tahun ke depan, karena kalau menurut saya mereka masih tetap bertahan dengan terus mengembangkan kreativitas dalam berbagai bentuk. Dan ini memang di Korea itu boleh dikatakan bangsa yang terkenal sangat kreatif. Saya selalu mengatakan selama masih generasi muda itu mempunyai minat dan mereka dalam jumlah populasi yang besar, ini pasti akan tetap bertahan. Dan Korea itu pasti melihat, karena dia tahu data tentang populasi, misalnya masyarakat Indonesia 5-10 tahun ke depan, kelompok mana ya mereka yang sedang
menjadi dominan misalnya. Dan dari data itu mereka pasti mempelajari statistik yang ada, sehingga akhirnya dia tahu wah ini kedepannya dengan usia rentang sekian kita harus mengembangkan musik-musik yang sangat energik misalnya. Nah, kita bicara yang sangat sederhana tentang nasionalisme, dan ini benar nggak usah dikhawatirkan, karena kita punya kelebihan yang tidak dimiliki bangsa lain. Dan termasuk nasionalisme, kita juga punya nasionalisme, Korea juga punya nasionalisme.